Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang menuju Allah mendapatkan hidayah bi anwarit tawajjuh, dengan cahaya tawajjuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alhamdulillahil wahidil ahad. Al-fardis samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walladzi laysa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'a an-nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pada subuh ini kita akan membacakan hikmah yang ke-31 dari hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullah, ihtadar rahiluna ilaihi bi anwarit tawajjuhi wal wasiluna lahum anwarul muwajahah. Fal awwaluna lil anwar wa haula'i al anwaru lahum li'annahum lillahi la li syai'in dunahu. Qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Ihtadar rahiluna ilaihi bi anwarit tawajjuh. Orang-orang yang menuju Allah, mendapatkan hidayah bi anwarit tawajjuh, dengan cahaya tawajjuh, dengan cahaya ketaatan mereka kepada Allah. Wal wasiluna lahum anwarul muwajahah, dan orang-orang yang telah sampai pada Allah, lahum anwarul muwajahah, bagi mereka itu cahaya muwajahah. Fal awwaluna lil anwar, maka kelompok yang pertama mereka itu mencari cahaya. Wa haula'il anwar lahum, sedangkan kelompok yang kedua cahaya itu sudah ada pada mereka. Kenapa demikian? Li'annahum lillah la li syai'in dunahu, karena mereka itu telah memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah. La li syai'in dunahu, tidak bagi sesuatu selain Allah. Qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun,
sebagaimana firman Allah, qulillah, katakanlah cukup Allah, dzarhum fi khawdihim yal'abun, biarkan mereka dalam kesibukan mereka itu yal'abun, lalai, bermain-main. Kita ulangi, ihtadar rahiluna ilaihi bi anwarit tawajjuh, orang-orang yang menuju kepada Allah mendapatkan hidayah bi anwarit tawajjuh, berupa cahaya ketaatan kepada Allah, kelezatan, kenikmatan ketaatan kepada Allah. Wal wasiluna, sedangkan orang yang telah sampai, jadi ada yang sedang masih berjalan, ada yang telah sampai. Sedangkan orang yang telah sampai kepada Allah, lahum anwarul muwajahah, cahaya itu sudah ada pada mereka. Yang sedang berjalan tadi masih mencari cahaya, yang sudah sampai cahayanya sudah dapat. Fal awwaluna lil anwar, yang pertama, kelompok yang pertama yang masih berjalan menuju Allah, lil anwar, mereka masih mencari-cari cahaya itu. Wa haula, sedangkan kelompok yang kedua yang telah sampai kepada Allah, al anwaru lahu, cahaya itu justru mereka sendiri. Kenapa demikian? Li'annahum lillah, karena mereka itu sudah memurnikan pengabdiannya hanya kepada Allah. La li syai'in dunahu, tidak untuk sesuatu apapun selain Allah. Hal tersebut sebagaimana firman Allah, qulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abun, katakanlah wahai Muhammad, Allah, cukuplah Allah saja. Dharhum fi khawdihim yal'abun, dan biarkanlah mereka itu senantiasa sibuk bermain-main dengan kesibukan mereka itu. Nah, hikmah ini menjelaskan hikmah yang sudah kita bahas sebelumnya. Pada hikmah sebelumnya kita telah membahas bahwa dalam hal penghambaan diri kepada Allah itu manusia terbagi dua. Yang pertama, di hikmah sebelumnya diistilahkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, mereka itu dengan istilah as-sairun, orang yang berjalan menuju Allah, as-sairuna ilallah. Yang kedua adalah orang yang telah sampai. Yang satu as-sairun, sedang berjalan. Yang kedua al-wasilun, telah sampai kepada Allah, telah sampai kepada puncak penghambaan diri hanya kepada Allah. Ini al-wasilun, istilah Ibnu Athaillah, sudah sampai. Yang pertama as-sairun, masih berjalan. Yang pertama ini digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang yang senantiasa bermujahadah untuk sampai kepada kami, lanahdiyannahum subulana. Ini kelompok pertama, mereka masih bermujahadah. Apa makna bermujahadah ini? Mereka menuju Allah sambil melawan belenggu-belenggu yang membelenggu dirinya sendiri, nafsiyahnya, syahwatnya, nafsunya, egonya, ya, itu makna mujahadah. Mereka yang dalam perjalanan melawan berbagai macam belenggu yang membelenggu diri mereka, mereka melawan itu menuju Allah.
Ini yang pertama, as-sairun. Ya. Untuk al-wasilun yang sudah sampai, itu Allah sampaikan dalam Al-Quran dalam ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintahkan oleh Allah melainkan untuk menghambakan diri kepada Allah mukhlisin, murni hanya karena Allah. Artinya al-wasilun ini mereka sudah tuntas dengan diri sendiri. Mereka sudah tuntas dengan syahwat mereka, tidak lagi berkutik dengan syahwat. Mereka sudah tuntas dengan segala kepentingan diri mereka. Mereka sudah tuntas dengan segala keinginan diri mereka. Mereka sudah tuntas dengan ego mereka sendiri. Mereka sudah tuntas dengan diri mereka sendiri. Tidak ada lagi belenggu-belenggu itu. Mereka sudah sampai kepada Allah. Ini al-wasilun. Kalau mungkin kita kasih contoh, seperti terjadi pada ketika perang Khaybar. Ketika perang Khaybar, Ali bin Abi Thalib sebelum mulai perang, sebagaimana kebiasaan perang dulu, sebelum mulai perang antara dua kelompok yang berlawanan, itu masing-masing kelompok mengutuskan orang yang paling kuat untuk bergulat, ya. Nah, ketika itu dari pihak kaum muslimin diutuskan Ali bin Abi Thalib. Dari pihak Yahudi Khaybar diutuskan satu orang yang paling kuat antara mereka. Maka terjadilah pergulatan. Ketika itu orang Yahudi itu kalah dan terjatuh, berkali-kali terjatuh. Di kali terakhir ketika dia terjatuh, maka Ali bin Abi Thalib dengan pedangnya langsung menghunuskan pedangnya itu ke wajah si Yahudi Khaybar tersebut yang sudah terjatuh. Dihunuskan pedangnya. Sedikit lagi ujung pedang itu mengenai wajah Yahudi Khaybar itu, tiba-tiba si Yahudi Khaybar ini meludahi wajah Ali bin Abi Thalib. Dia ludahi wajah Ali bin Abi Thalib. Dia ludahi. Sedikit lagi ujung pedang itu mau kena wajah Yahudi itu, bakal hancur wajahnya dengan kalau kena pedang Ali itu. Tapi begitu mau kena, Yahudi itu meludahi Ali bin Abi Thalib. Dan terkena ludah itu di wajah Ali. Ketika ludah Yahudi Khaybar ini mengenai wajah Ali bin Abi Thalib, langsung pedang itu dihentikan. Tinggal hanya beberapa senti mengenai wajah Yahudi itu. Dihentikan pedang itu. Tidak jadi ditusuk ke wajah Yahudi Khaybar itu. Maka orang-orang sekitar ribut, protes. Para sahabat mengatakan, wahai Ali, apalagi yang kamu tunggu? Wahai Ali, apalagi yang kamu tunggu? Sudah, katakanlah, kira-kira bahasanya sudah berjam-jam kamu bergulat dan akhirnya dia kalah. Tinggal sedikit lagi, penepeh lah, habis itu. Alih-alih gede. Ketika itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya tidak mau membunuh manusia karena emosi saya. Saya ingin membunuh dia murni karena Allah. Kalau dia langsung membunuh Yahudi Khaybar itu ketika itu, maka karena ludah yang diludahi ke wajahnya, berarti karena emosi, kepentingan diri. Tapi Ali tidak mau beribadah kepada Allah karena kepentingan diri.
maka dia hentikan pedang itu. Dia tunggu emosinya itu hilang, dia tunggu kepentingan dirinya itu hilang, baru kemudian Yahudi Khaybar itu dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Maka disinilah letak perbedaan antara yang kelompok pertama dengan kelompok kedua. Tipis, tapi penting untuk kita memahami makam penghambaan diri kepada Allah. Atau yang sering kita sampaikan sebelumnya, berbeda antara orang yang menyembah Allah untuk mendapatkan kenikmatan diri dengan orang yang menyembah Allah murni karena Allah. Berbeda orang yang datang ke masjid untuk solat karena susah, minta senang, minta pegadah susah, maka dia sembahyang, dengan orang yang solat murni karena Allah, bukan karena untuk mendapatkan kesenangannya. Walaupun dua-duanya tidak masalah. Itu yang kita uraikan di beberapa pertemuan sebelumnya. Orang yang solat untuk mendapat kenikmatan diri, ketenangan, tidak salah. Dan Allah menggalakkan kita beribadah untuk itu, agar kita nikmat, lezat, enak, tidak salah. Tapi ketika dibandingkan dengan orang menyembah Allah karena Allah, murni karena Allah, mau enak tidak enak dia menyembah Allah, bukan dapat enak diri, karena Allah, tetap beda makam ini. Inilah kira-kira perbedaan makam as-sairuna dengan makam al-wasiluna, atau pada hikmah ini antara makam ar-rahiluna dengan makam al-wasiluna. Ya. Kalau makam al-rahilun atau as-sairun, mereka itu memang sedang bermujahadah, tapi unsur-unsur diri masih ada. Namun bukan untuk dicela. Penyampaian Ibnu Athaillah As-Sakandari ini bukan untuk kemudian membesarkan al-wasilun tapi mencela ar-rahilun atau as-sairun. Tidak. Dua-duanya ini sudah mulia, sudah dalam penghambaan diri kepada Allah, sudah dalam ibadah kepada Allah, sudah bagus. Cuman Ibnu Athaillah As-Sakandari mencoba membedakan antara dua makam ini. Yang beda tetap ada. Lantas apa tujuan Ibnu Athaillah As-Sakandari membedakan antara dua makam ini? Untuk Ibnu Athaillah As-Sakandari, istilahnya mengajarkan kita agar kita tidak terlalu cepat berpikir kita ini sudah bagus ibadahnya, agar kita tidak terlalu cepat berpikir sudah mantap ibadah saya, sudah bagus ibadah saya ibadahnya luar biasa, sudah mantap ini, salat wajib, sunat, puasa wajib, sunat, zikir, macamlah. Dengan penjelasan Ibnu Athaillah As-Sakandari, kita sadar bahwa makam kita masih jauh, masih ada yang lain ternyata yang di atas makam kita. Kita ini belum apa-apa, masih as-sairun, masih sedang berjalan, belum sampai. Kemudian jangan merasa terlalu pede. Fala tuzakku anfusakum, jangan merasa sudah suci. Dengan penjelasan Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, hilanglah penyakit ujub dari hati kita, yang selama ini mungkin kalau di kampung kita merasa kita sudah paling level tinggi. Mungkin kalau kita sholat di menasah kita sholat di masjid kita, mungkin kita merasa kita sudah paling tinggi, kita sudah paling luar biasa kita bandingkan dengan orang lain mungkin. Tapi begitu Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan kita contoh, ternyata ada makam lain
Yang begitu kita lihat makam itu, ternyata masih jauh perjalanan kita untuk sampai ke makam tersebut. Karena Ibnu Athaillah As-Sakandari ketika menyampaikan tentang makam al-wasilun, mereka juga al-wasilun ini harus melalui makam as-sairun. Harus jalan dulu baru sampai. Kalau enggak jalan dulu enggak sampai juga. Artinya mereka sampai kepada makam al-wasilun, mereka seperti kita juga dulu, melawan belenggu diri, melawan syahwat diri, melawan nafsu diri, melawan ego diri, melawan kepentingan-kepentingan diri. Tapi mereka terus bermujahadah, terus bersabar. Akhirnya sampailah mereka ke makam al-wasilun, yang sebelumnya mereka mencari cahaya, tapi ketika mereka sampai kepada makam al-wasilun, justru cahaya telah ada pada diri mereka sendiri. Justru merekalah cahaya. Jadi itu tujuan Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan dua makam penghambaan diri seorang hamba kepada Allah. Maka di sini dijelaskan oleh Ibnu Ajibah, wa bayanu dzalika anna al-haqqa subhanahu idza arada ay yuwassila 'abdahu ilaihi tawajjaha ilaihi awwalan binuri halawatil amal al-zahir wa huwa maqamul islam fayahtadi ila al-amal wa yafni fihi wa yadhuqu halawatahu. Bahwa sesungguhnya Allah apabila ia menghendaki untuk menyampaikan seorang hamba kepada hakikat penghambaan kepada dirinya, tawajjaha ilaihi awalan binuri halawatil iman, binuri halawatil amal. Allah berikan kepada hamba tersebut cahaya kenikmatan dalam beribadah. Begitu solat enak, begitu berzikir nikmat sekali. Itu sebenarnya sudah dibuka pintu oleh Allah untuk sampai ke puncak. Tapi belum. Baik langsung menempat nikmat, kamu rasa wali Allah, nyo sangka dia wali. Beda rasa. Itu baru dibuka pintu. Nikmat ketika berzikir, lezat ketika beribadah, lezat ketika baca Al-Quran, lezat ketika solat, lezat ketika tahajud, lezat ketika mendengar mau'izah. Itu baru dibuka pintu oleh Allah, baru dikasih percikan. Percikan apa? Binuri halawatil amal al-zahir wa huwa maqamul Islam, dan itulah makam seseorang itu dikatakan muslim, Islam. Fayahtadi ilal amal, sehingga dengan Allah buka pintu kenikmatan, pintu kelezatan itu, dia bersemangat untuk beramal. Kalau di hikmah-hikmah sebelumnya kita sampaikan, itu seperti orang tua memancing anaknya untuk semangat belajar. Bagaimana cara dipancing? Dikasih hadiah. Nih kamu kalau malam ini sanggup belajar baca buku sampai jam 11 malam, hadiahnya ini. Kalau kamu semester ini dapat ranking ini, hadiahnya ini. Maka dia senang, dia semangat belajar. Ini yang pertama, ini seperti itu juga. Dikasih, kita udah berusaha, dikasih kenikmatan oleh Allah. Cuman pertanyaannya, sampai kapan kita beribadah kepada Allah seperti anak kecil yang disemangati oleh orang tuanya untuk mendapatkan hadiah itu, untuk mendapatkan kelezatan itu? Kapan kita akan beribadah kepada Allah murni hanya karena Allah? Dapat enak, tidak dapat enak, karena Allah. Kapan kita akan sampai kepada tahap itu? Nah, summa yatawajjahu ilaihi binuri halawatil amal al-batin wa huwa maqamul iman minal ikhlas was-sidqi wat-tuma'ninah
wal uns billah wat tawahhush mimma siwahu fayahtadi ilaihi wa yafni fihi wa yadhuqu halawatahu wa yatamakkanu minal muraqabah wa hadzal nur a'zam minal awwal wa akmal. Kemudian tahap kedua, setelah Allah buka pintu tadi, mulai kita merasakan kelezatan, kenikmatan dalam beribadah, sehingga kita semangat berzikir, semangat ikut majlis zikir, karena akan merempak nikmat. Tapi matang zahir, makna matang zahir ada akan merempak nikmat, tapi menyai pancing bengeh si matang, degi-degi si matang, nyai publo matang tablo. Walaupun kaji ke ahli zikir, kena ya. Dia zikir khusyuk tak nikmat tak. Menan wa zikir tepeh Honda bacuk kafu mina. Tapi itu masih level pertama. Artinya kenikmatannya masih zahir dulu, zahir, belum dapat nikmat batin. Nah, tahap kedua, thumma yatawajjahu ilaihi binuri halawatil amal al-batin. Kemudian tahap kedua, Allah berikan kepada hamba tersebut ketika ibadahnya terus dia tingkatkan, Allah berikan cahaya manisnya amal al-batin. Nah, ketika itu dia mulai tenang. Bukan hanya kelezatan sesaat, tapi kelezatan itu mulai masuk ke hatinya, mulai masuk merasuki jiwanya, mulai masuk ke ruhnya. Maka ketika itu wahwa maqamul iman, itulah yang disebut dengan maqam iman. Baru dia sampai pada level orang-orang beriman, yang benar-benar beriman. Apa maknanya? Minal ikhlas. Ketika itu mulai Allah percikkan dalam dirinya, percikan keikhlasan. Mulai tenang, teduh, mulai ada nilai-nilai ikhlas. Wasidq, mulai timbul sidq. Sidq ini jujur kepada Allah. Maksudnya ketika zikir dia khusyuk di hadapan Allah, di luar zikir dia juga khusyuk di hadapan Allah. Begitu zikir tenang, khusyuk jiwanya. Begitu di luar zikir ada yang pancing emosinya, dia teringat, baru saja siap berzikir, enggak terpancing lagi. Sudah emosinya itu sudah sama antara ketika bersama Allah dalam zikirnya atau ketika tidak dalam zikirnya, antara ketika dia dalam solat dengan di luar solat sudah mulai sinkron. Ini namanya as-sidq, jujur kepada Allah. Baik di ke manusia mentenggat, liku manusia kalain. Sudah sampai pada tahap itu. Waktu maknina, dah sudah sampai pada tahap merasakan ketenangan jiwa. Wal uns billah, dan mulai merasakan kemesraan dengan Allah. Kenikmatan pengen ji sidro hanagala li rame-rame dah. Pengen ji tahajud sidro, pengen ji duha sidro rame-rame, pengen ji berzikir sidro, mulai suka kalut, mulai suka suluk kahana-galak ni, wat tawahhush mimma siwa, dan mulai merasa asing dengan selain Allah. Ni dia sudah mulai mendapatkan hakikat, tapi baru-baru kalau macam ile dia betul merasa ju sang leong katru mana baik ile dia terdengar je ile ya. Ini sudah mulai arah dia merasa lebih enak dengan Allah daripada dengan makhluk. Fayahtadi ilaihi, maka orang yang seperti ini fayahtadi ilaihi, maka hidayahnya itu semakin kuat. Wa yafni fihi, dia semakin merasa fana dengan Allah. Wa yadhuqu halawatahu, dia makin dalam zauqnya dengan Allah. Wa yatamakkana minal muraqabah, dan dia mulai merasakan selalu muraqabah, di bawah pengawasan Allah, di bawah pantauan Allah. Nyan hana leh-leh Allah. Ho yang gejak Allah, bapa yang gedu Allah, pegah haba Allah. Ini sudah mulai muraqabah. Wa hadzal nur a'zam minal awwal wa akmal. Cahaya yang seperti ini, tingkat ini
a'zam, lebih tinggi, lebih agung minal awal, daripada yang pertama tadi, wa akmal, dan lebih sempurna. Ini makam ketiga. Nah, terakhir makam berikutnya, proses berikutnya, thumma yatawajjahu ilaihi binuri halawatil musyahadah. Kemudian Allah datang kepada hamba tersebut, Allah berikan kepada hamba tersebut cahaya kenikmatan musyahadah. Mulailah musyahadah. Apa itu musyahadah? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Musyahadah. Bukan wahdatul wujud, wahdatus syuhud. Menyaksikan kebesaran Allah. Nah, ini sudah level al-wasidun. Bukan hanya lagi ketenangan jiwa, bukan hanya lagi, sudah sampai pada tahap dirinya sudah hilang. Dirinya tidak ada lagi. Dia tidak menganggap dirinya ada. Dia tidak menganggap alam ini ada. Yang ada cuman Allah. Inilah yang kita katakan tadi, yang kita katakan sebelumnya, ucapan Rabi'ah al-Adawiyah, idza wajadtul widda minka fa fawqat turabi turabun. Apabila telah aku dapatkan cintamu wahai Allah, maka semua yang ada di atas tanah ini, semua yang ada di atas bumi ini adalah tanah, tidak ada nilai apa-apa. Nah, ini sudah sampai pada dirinya, alam semua tidak ada, yang ada hanya Allah. Sudah musyahadah. Apapun yang dilakukan, dimanapun dia berada, yang nampak kebesaran Allah. Wa huwa amalur ruh. Pada tahap seperti ini, ibadahnya itu bukan hanya lagi fisik, tapi sudah ruh. Wa huwa awwalu nuril muwajahah. Dan inilah awal cahaya muwajahah. Fatakhudhu dahsyah wal hairah was sakrah. Maka ketika itu dia mulai bingung dengan dirinya sendiri, ya. Was sakrah, mulai merasa hakikat. Seperti Rasulullah ketika selesai berkhalwah di Gua Hira berbulan-bulan, tiba-tiba datang malaikat Jibril memeluknya. Rasulullah merasa bingung, siapa ini? Apa yang terjadi? Apakah ini baik atau tidak baik? Sampai kemudian Rasulullah pulang, lari ke rumahnya, mengatakan kepada Aisyah, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Artinya Rasulullah merasakan sesuatu yang aneh, padahal itulah hakikat cahaya Allah, ya. Nah, fa idza afaqa min sakratihi wa saha min jadbatihi wa tamakkana min asy-syuhud wa arafa al-malik al-ma'bud wa raja'a ila al-baqa kana lillah wa billah. Tapi ketika dia sudah tenang dari merasa bingung tadi, ya, Rasulullah kan sampai 6 bulan itu bingung, ya. Kemudian begitu turun wahyu berikutnya, baru Rasulullah tenang bahwa yang datang di Gua Hira itu benar-benar cahaya yang baik, yang hak, yaitu malaikat Jibril. Fa idza afaqa, maka apabila dia telah tenang daripada kebingungannya itu, wasaha, dan dia telah sadar min jadzbatihi, bahwa dia itu telah berada di maqam yang tinggi, wa tamakkana syuhud, dan dia telah merasakan musyahadah, wa arafal malikal ma'bud, dan dia telah punya makrifat yang sebenar-benarnya terhadap Allah, wa raja'a ilal baqa, dan kembalilah dia kepada hakikat Allah, yaitu baqa, kana lillah. Ketika itu kana lillah, dia sudah berada murni untuk Allah, wa billah, dan dia sudah berada murni bersama Allah. Fastaghna 'anil nuri bi musyahadati nurin nur. Maka ketika itu dia tidak lagi mencari cahaya, justru dia sendiri sudah menjadi cahaya. Li'annahu sara 'ainan nur, karena dia telah menjadi innya cahaya. Yang mana kalian
tak kalan dari wajah sampai ujung kaki cik lagi deh cahaya, wajah berseri-seri. Makanya inilah yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf. Kata sebagian ulama salaf, sudah puluhan tahun saya melakukan tahajud kepada Allah, baru kemudian wajahnya bercahaya. Kadang salah satu fadilah tahajud itu kan membuat wajah bercahaya. Tajak tanya, dah coba 3 minggu tahajud dah kalang kaca, mana go cahaya, pegah cahaya. Ulama salaf puluhan tahun bertahajud baru bercahaya. Rupanya bukan hanya persoalan tahajud, tapi sudah sampai pada makam al-wasilun tadi, baru itu bid cahaya. Yang dari jauh tak kalan kami cahaya. Seperti ucapan sebagian sahabat ketika melihat Rasulullah, ma ra'aituhu illa nur, tidaklah aku melihat Rasulullah itu melainkan cahaya. Ini sudah diri mereka cahaya. Tapi jangan dibayangkan seperti cahaya lampu ya. Nanti kalau mau bayangkan seperti cahaya lampu, tidak dapat manusia di bumi ini seperti cahaya lampu. Fasara malikan lil anwar, maka dia menjadi pemilik bagi cahaya itu ba'da an kanat malikah lahu, setelah sebelumnya cahaya yang mengendalikannya. Tapi ketika dia sudah sampai pada makam ini, dia yang mengendalikan cahaya. Nah, falamma wasala sara abdan lillah, ketika itulah saat dia sudah sampai pada puncak, sara abdan lillah, dia baru benar-benar menjadi hamba Allah. Hurran mimma siwahu, dia sudah merdeka dari selain Allah. Zahiruhu ubudiyah wa batinuhu hurriyah, zahir fisiknya senantiasa beribadah kepada Allah, sedangkan batin ruhnya itu telah bebas, merdeka dari seluruh selain Allah. Dia kan beda. Memang fisik semayang ibadat, tapi hati menteng hawanya, hawa je, tingkat kena, tingkat gede. Tapi mereka sudah sinkron antara batin dan zahir, zahir dan batin. Nah, itu yang ingin dijelaskan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari melalui 2 makam penghambaan diri kepada Allah, yaitu makam As-Sairun atau Ar-Rahilun dan makam Al-Wasilun. Mudah-mudahan kita semuanya terus Allah berikan hidayah berada di makam As-Sairun dan Ar-Rahilun, dan juga mudah-mudahan Allah bawa kita ke makam Al-Wasilun. Demikian, insyaallah kita lanjutkan subuh Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا.
أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين 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 بسر الفاتحة صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل